Sekarang kita sampai pada pemateri yang kedua, yaitu Dr. Rina Agustina, MSc PhD. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, beliau adalah Pokja Mikrobiom Peralmuni dan Ketua Cluster Human Nutrition Research Center IMERI. Beliau adalah sarjana yang mendapatkan PhD-nya dari Universitas Wageningen di Belanda. Ya, beliau sudah malang melintang di dunia mikrobiom dan makalah yang akan beliau sampaikan pada kesempatan ini adalah The Rational Use of Probiotics for COVID-19. Ya, monggo Dr. Rina, kami berikan kesempatan untuk selama 20 menit menyampaikan materinya. Silakan, Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Peralmuni, dan tentunya terima kasih pada Dr. Gatot yang luar biasa sekali sebagai moderator kita hari ini. I would like to welcome also our guest speaker. My apology, I have to speak in Indonesian. Perhaps later I will ask also several questions to you. Thank you. Baik, Dr. Gatot, saya akan mulai dengan yang akan saya terima kasih. Slide-nya sudah kelihatan. Ya, jadi di sini saya akan mengambil judul tentang rational use of probiotics for COVID-19. Jadi bagaimana sih sebenarnya rasionalnya penggunaan probiotik? Mungkin di sini akan saya arahkan kepada beberapa diskusi. Pertama kita akan lihat dulu sebenarnya bagaimana sih evidence-nya kok probiotik atau gut microbiota ini dihubung-hubungkan dengan COVID-19, terutama karena berada di gastrointestinal, kemudian siapa-siapa saja yang sebenarnya sangat rentan dan kuat hubungannya nanti dengan COVID-19 yang arahnya pada gut microbiota dysbiosis. Kemudian saya juga karena memang studinya lebih banyak pada probiotic infection yang lebih kuat, dari sini kita akan melihat belajar bagaimana sebenarnya penggunaan probiotik pada COVID-19. Mungkin saya izin disclaimer dulu karena saya akan banyak menyebutkan probiotik, nama-nama probiotik, semuanya tidak ada hubungannya, tidak ada konflik of interest dari saya sendiri dalam menyampaikan strain-strain tersebut. Jadi kita mungkin akan, tadi sudah disampaikan jelas oleh Dr. Erlina Burhan bahwa memang kita banyak belajar dari COVID-19 ini, SARS-CoV-2 yang merupakan baru dari imun sistem kita ini, membuat kita juga memerlukan banyak terobosan-terobosan. Yang paling utama kita sekarang menunggu vaksin dan obat-obatan yang ada juga masih banyak yang harus diteliti efikasinya, apakah baik itu untuk prevention maupun untuk treatment. Nah, yang tadi disampaikan juga bahwa yang paling penting adalah tentunya adalah 3M. Kita harus betul-betul menjaga higienitas, kemudian juga social distance, dan juga yang paling penting juga adalah kita bisa melihat kemungkinan untuk menguatkan imun sistem kita. Dan itu strategi yang saat ini tentunya bisa kita lihat sebagai bagian yang penting di edukasi selama ini. Pertanyaannya adalah apakah ada makanan, ada suplemen yang betul-betul bisa menstop kita dari mendapatkan coronavirus atau paparan dari virus ini? Tentunya jawabannya tidak ya. Dan kemudian tetapi tentunya diet, ya, nutrition dan juga status gizi itu sangat penting untuk mensupport sistem imunitas, terutama ketika itu kita terinfeksi. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bicara diet, nutrition, tentunya akan berbicara tentang gastrointestinal system. Apakah gut microbiota kita, kemudian dietary quality kita, dan apakah probiotik itu bisa works against atau bisa menurunkan resiko dari COVID-19 ini. Nah, ini menjadi pertanyaan besar kita bersama. Oke, baik, kita lihat evidence yang pertama yang cukup menarik. Pertanyaannya adalah apakah COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 RNA ini ada di gastrointestinal system kita? Apakah terjadi fecal root mechanism atau apakah memang betul-betul ada di dalam sistem pencernaan kita? Nah, di sini kita lihat dari studi di Cina ditunjukkan bahwa pasien dengan
gastrointestinal system itu semakin meningkat. Jadi mereka menemukan dari studi-studi mereka pasien-pasien terutama yang mengalami severitas yang tinggi itu justru sangat berhubungan erat dengan simptom-simptom dari gastrointestinal. Dan kemudian dilakukan juga pemeriksaan pada fecal sampelnya yang juga dikoleksi dari pasien-pasien COVID ini, dan dilihat bahwa sebagian mengalami positif ya terhadap SARS-CoV-2 nucleic acid. Nah, kemudian ada satu publikasi yang menarik yang kita lihat di gambar ini, bahwa dari gastroskopi yang mereka lakukan untuk esofagus pada pasien yang severe mengalami severitas ya, keparahan pada SARS-CoV-2 infeksi, mereka melihat adanya SARS-CoV-2 RNA yang ditemukan di erosi daripada esofagus tadi, terutama juga di bagian bleeding site-nya, ya. Dan juga ditemukan juga di stomach, ya, maksudnya di gaster, kemudian di duodenum, dan juga di jaringan-jaringan rektum. Nah, ini mengambil suatu pemikiran bahwa coronavirus itu, termasuk di dalamnya tentunya SARS-CoV-2, bisa menginvasi enterosit, ya, sel intestinal kita. Di sana dia bisa acting sebagai reservoir untuk virus, dan kita tahu bahwa SARS-CoV-2 seperti disampaikan Dr. Erlina tadi menggunakan angiotensin converting enzyme atau SCE2 sebagai virus reseptornya untuk entry proses. Nah, SCE2 messenger RNA ini terlihat sangat terekspresikan dengan kuat, ya, dan juga stabil, distabilkan oleh adanya transporter neuroamino acid, kalau kita sebut ini BO-AT1, yang banyak terdapat di gastrointestinal system. Nah, dari sini kita berpikiran, dan banyak studi yang berpikiran bahwa sebenarnya erat sekali hubungannya antara COVID-19 yang ada di paru dengan gastrointestinal system. Ini membuka wacana kemungkinan probiotik ataupun prebiotik dan semuanya yang berhubungan dengan modulasi bacterial composition akan mempengaruhi juga COVID-19 ini. Kemudian salah satu yang penting dalam kita bicara tentang microbes atau kita bicara tentang gastrointestinal adalah peranan daripada microbial itu sendiri, microbe itu sendiri, yang terutama adalah keanekaragamannya. Jadi microbial diversity ini menjadi salah satu indikator terhadap outcome dari suatu inflamasi atau outcome dari suatu infeksi. Nah, di sini tentunya terlihat bahwa studi yang dilakukan oleh oleh Oxford University menunjukkan bahwa terjadi penurunan keanekaragaman daripada microdiversity ini pada pasien COVID dan juga yang mengalami H161 terutama di sini terjadi peningkatan bakteri-bakteri yang opportunistik, ya, termasuk misalnya Streptococcus, ya, Rickettsia dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa juga ternyata terkait dengan peningkatan C-reactive protein, ya, kemudian juga indeks infeksi bakteri, dan bahkan juga kematian, ya. Jadi dalam konteks ini bahwa perbedaan kalau kita lihat di dalam figurnya menunjukkan bahwa ini adalah yang sehat, ini yang COVID, dan ini adalah yang mengalami H161, menunjukkan bahwa memang alpha diversity yang biasanya kita lihat dari Shannon Index maupun dari CEO Index di sini menunjukkan memang terjadi penurunan diversity dari mereka yang mengalami COVID-19. Ya. Nah, artinya di sini terjadi memang perubahan daripada keanekaragaman dari mikrobiota itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih sebenarnya hipotetiknya kalau demikian gitu. Apakah gut microbiota ini bagaimana sih role-nya dengan SARS-CoV infeksi? Di sini sangat gamblang, ya, ditunjukkan bahwa dalam kondisi sehat sebenarnya kan banyak bukti menunjukkan bahwa ini sebenarnya fenomena yang kita katakan sebagai gut-lung axis menunjukkan bahwa memang seperti digambarkan oleh Derlu dan kawan-kawan ini, bahwa infeksi influenza mengubah profil daripada makrobiota usus, seperti juga digambarkan sebelumnya. Nah, mekanismenya bagaimana? Itu sangat tergantung pada interferon type 1, ya.
yang diinduksi oleh saluran paru. Nah, disinilah yang menunjukkan adanya interaksi tersebut atau keintiman antara gut dengan paru-paru. Ya, infeksi influenza ya pernapasan contohnya menyebabkan kalau kita lihat di sini di gambar, mereka bisa menyebabkan injury kan, cedera pada paru. Nah, itu juga ternyata menyebabkan cedera pada usus gitu ya, ketika cedera paru itu terjadi. Dengan demikian mereka kemudian merekrut adanya selain tadi type 1 interferon juga CD8 T cell ya yang semuanya diturunkan dari paru-paru ke usus kecil kita dan kemudian merangsang produksi daripada interferon gamma ya oleh sel-sel ini. Nah, ini adalah kondisi ini kemudian kita lihat dari step-step yang ada menunjukkan kalau dalam kondisi sehat sebenarnya mikrobiota usus itu dapat meningkatkan respons daripada antivirus di paru-paru, termasuk produksi interferon dan fungsi daripada efektor daripada CD8, T sel CD8 ya. Nah, tapi setelah infeksi SARS-CoV-2 ini kan berefikasi ya di paru dan juga dia akan berekspresi juga masuk translokasi ke usus dan menurunkan ekspresi daripada aktivitas dari ACE2 ya. Nah, langkah ini kemudian akan kita lihat dia menyebabkan disbiosis usus dan kemudian juga meningkatkan adanya inflamasi. Nah, ini hal-hal seperti ini diperantarai oleh adanya metabolite. Nah, kita akan lihat lagi selanjutnya. Kemudian pada imunitas kita ini dipengaruhi oleh banyak hal. Yang paling utama sebenarnya adalah adanya kondisi makanan, ya, kondisi aging, kondisi obesitas, type 2 diabetes dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini bahwa adanya ketidakseimbangan nanti antara ketika T sel itu turun pasti inflamasi akan meningkat. Itu terutama kita lihat gambar pada aging dan obesity. Tapi yang mendasari dari aging obesity ini sebenarnya disregulasi dari imun dan inflammatory respon ini sebenarnya diperantarai oleh adanya juga dysbiosis, yaitu alterasi microbiota composition. Dan biasanya terlihat dari rasio yang berubah antara Firmicutes dan Bacteroidetes. Nah, rasio ini menjadi hypothetical pemikiran dari banyak penelitian yang melihat bahwa kalau tadi terjadi penurunan keanekaragaman, mana sih yang menurun? Apakah hanya peningkatan bakteri opportunistik saja atau genus-genus mana yang meningkat atau menurun? Ternyata memang yang sering sekali digunakan sebagai mendasari dysbiosis alterasi daripada microbiota composition ini dilihat daripada bacterial signature, yaitu rasio perubahan rasio dari Firmicutes dan Bacteroidetes. Nah, ini menjadi sangat menarik untuk kita lihat pada studi-studi yang lain, apakah juga menunjukkan bahwa mana sih yang meningkat sebenarnya yang menyebabkan nanti hubungannya dengan COVID-19, apakah Firmicutes-nya ataukah Bacteroidetes-nya. Sebenarnya kalau pada obesity biasanya Firmicutes itu akan lebih meningkat, dia menunjukkan bahwa bakteri-bakteri yang inflamatorik, sebenarnya Bacteroidetes lebih banyak menunjukkan bakteri-bakteri yang justru meningkatkan integritas daripada usus. Nah, berhubungan dengan COVID-19, obesity dan COVID-19 ini sangat erat sekali dengan severitas. Kita lihat di studi yang dilakukan di Prancis menunjukkan bahwa prevalensi daripada obesity itu sangat tinggi pada pasien-pasien COVID dan terutama pada mereka yang critical ill dan menunjukkan bahwa di sini tidak hanya pada yang tua, tetapi orang yang muda juga. Jadi obesity menyebabkan orang yang muda itu lebih cepat terkena COVID yang severe pada usia yang lebih muda. Nah, tergambar kemungkinan besar di sini adalah karena adanya konteks COVID dalam konteks dysbiosis tadi. Kemudian kita kembali lihat bagaimana sih peranan daripada microbes kita. Kalau kita lihat bahwa dalam keseharian kita mengalami banyak sekali challenge atau signal-signal yang ada, termasuk environmental challenge, kemudian diet, ya, makanan kita, dan termasuk juga antibiotik, juga suhu dan sebagainya. Nah, di sini yang paling penting adalah semua signal tersebut memberikan perubahan atau disebut sebagai memberikan perubahan pada lumen kita, pada saluran pencernaan kita. Kenapa demikian? Terutama kalau kita lihat pada makronutrien, misalnya fat, protein, dan sebagainya, semua ini mempengaruhi
interaksi dia dengan gut microbiota akan mempengaruhi perubahan daripada luminal conversion tadi atau saluran pencernaan, dan akan membantu juga asimilasi daripada berbagai macam nutrien. Nah, pada asimilasi ini mereka akan menghasilkan apa yang disebut dengan bioactive compound. Nah, bioactive compound ini bermacam-macam, sangat tergantung nanti dari signalnya. Kalau dia kebetulan makannya bagus, tidak mengalami antibiotik dan banyak fiber dan sebagainya, tentunya akan banyak mengeluarkan short chain fatty acid. Kalau protein lebih banyak dimakan, berarti akan mengeluarkan trimethylalanine. Kalau kebanyakan makan fat, berarti lipopolisakarida yang akan banyak berperan sebagai metabolite derived microbes-nya gitu. Kalau antibiotik tentunya akan mempengaruhi juga LPS dan sebagainya. Nah, ini semuanya yang sebenarnya menjadi cikal bakal nanti bukan gut microbiotanya saja, tapi justru metabolite derived microbiome ini yang nanti akan masuk berinteraksi dengan di extra intestinal organ, yaitu dengan brain dan juga dengan lung dan dengan yang lain-lainnya. Nah, ini yang menjadikan indikasi bahwa pentingnya memang modulasi daripada gut microbiota karena akan memproduksi dari short chain fatty acid tadi atau metabolite tadi. Tergambar juga di sini bahwa metabolite itu sendiri nanti yang akan memfasilitasi translokasi ke intestinal lumen, ya tadi seperti contohnya adalah pada lung itu sendiri, short chain fatty acid akan menginduce myeloid cell atau sel myeloid ya yang akan translokasi ke paru-paru, dan dia tentunya akan kalau ketika dia translokasi ke paru-paru dia akan mempengaruhi milieu atau lingkungan daripada immunological landscape daripada paru-paru itu sendiri. Di sini adalah Clostridium orbicindens misalnya, yaitu produk yang kemungkinan akan memodulasi disaminotirosin, yaitu salah satu metabolite yang dikeluarkan juga. Dia akan menginduce juga type 1 interferon signaling. Ya. Nah, exposure ini pada berbagai macam yang terjadi pada berbagai macam paru-paru ini oleh microbes yang karena dalam proses translokasi ini semuanya berhubungan dengan peningkatan TH17 yang nanti kita lihat juga akan berhubungan erat dengan adanya berbagai macam proses disbiosis. Ya, ini adalah salah satu kalau kita lihat berarti bisa kita samaraikan ya sebenarnya. Jadi kalau dalam kondisi sehat tadi kan ada respon imunologi yang baik yang muncul dari paru yang juga nanti akan berarah kepada intestinal. Nah, dalam kondisi infeksi paru terjadi peningkatan respon inflammatory dan juga kemungkinan terjadinya viral translocation ke sirkulasi sistem. Tadi sirkulasi sistem, masuk ke sirkulasi sistem adalah dengan kemungkinan dengan adanya perantaraan metabolite yang tadi dikeluarkan oleh gut microbe. Ya. Nah, mereka akan mengalami akselerasi mikrobiota disbiosis, kemudian akan meningkatkan permeabilitas daripada usus dan akan meningkatkan inflamasi yang kita sering luar biasa seperti cytokine storm, dan semuanya ini tentunya akan bisa menyebabkan terjadinya tambah berparahnya patogen, toksin, inflammatory product, dan juga secondary infection, serta terjadi multiple organ failure, sehingga meningkatkan COVID-19 severity. Nah, diperparah lagi oleh kondisi umur, kemudian underlying medical condition. Mungkin saya lengkapi saja ini karena terlalu banyak, nanti kita akan diskusi lebih banyak. Intinya bahwa gut dysbiosis itu menjadi key role daripada COVID-19 dalam konteks yang diperantarai nanti oleh adanya produksi daripada metabolite tadi. Oke. Nah, ketika kita lockdown, kemudian kita mengalami PSBB, tentunya banyak sekali makanan-makanan yang kita makan tuh berhubungan dengan fat diet, dan ini juga bagian yang penting yang sangat berpengaruh pada peningkatan peningkatan dari atau penurunan dari short chain fatty acid tadi, dan tentunya bisa meningkatkan imun aktivasi. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana peranan fiber. Nah, kita jelaskan bahwa fiber itu bagian yang paling penting di dalamnya adalah termasuk prebiotik yang nanti justru akan sebaliknya meningkatkan short chain fatty acid dan juga akan juga meningkatkan imun aktivasi yang mengarahkan pada penurunan inflamasi. Nah, tentunya yang paling penting sebenarnya sebelum kita bicara probiotik, yang paling penting adalah memperbaiki dulu diet kita.
Ya, jadi isi piringku dengan the power is our plate itu yang paling penting. Balance nutrition itu yang paling penting, termasuk di dalamnya aneka makanan, kemudian aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan. Nah, ini yang paling penting dulu esensinya. Baru kemudian probiotik itu akan berperan dengan baik. Nah, di sini ada banyak strategi yang dipakai probiotik untuk memodulasi microbiota composition. Tidak hanya probiotik sebenarnya, karena probiotik kan bekerjanya dari luar. Kemudian dia akan menstimulasi nanti bertambahnya gut microbe ya, tapi dari luar. Kemudian ada yang namanya sebutnya prebiotik. Prebiotik itu sebenarnya melalui diet, ya dia adalah melalui fiber yang memiliki kekhususan untuk bisa menstimulasi secara selektif probiotik. Kemudian ada fecal microbiota transplantation, ada metabolit postbiotik, semuanya ini akan menjadi bagian yang penting sebenarnya pada gut lung axis ini. Tapi tentunya kita lihat mana yang memberikan bukti yang paling baik. Gitu. Nah, pertama dulu kita harus tahu dulu apa itu probiotik. Probiotik itu adalah living microorganism, jadi dia adalah mikrobiot hidup ya, which when administered in adequate amount, ketika kita konsumsi secara adequate, di sini tentunya secara terus-menerus ya, confer a health benefit on the host. Dia bisa memberikan manfaat kepada inangnya. Nah, jadi esensi di sini dia harus microbes, dia harus fiber, dan dia harus beneficial. Yang menjadi misconception adalah probiotik itu selalu dianggap one size fit for all. Jadi semua probiotik itu sama, itu kurang tepat. Ya, jadi probiotik itu memiliki strain spesifik dan indication spesifik. Dia berbeda-beda satu probiotik dengan probiotik lainnya. Jadi banyak sekali jenis type dari probiotik strain, dan setiap strain itu dia memiliki benefit yang berbeda-beda. Contohnya berasal dari Lactobacillus sp ya, Bifidobacterium atau Saccharomyces. Di masing-masing sp ini pun nanti mereka akan berbeda-beda peranannya. Jadi walaupun dalam satu spesies yang sama, tidak bisa dikatakan mereka memiliki juga yang sama. Nah, sedangkan probiotik itu sendiri biasanya didampingin dengan ada namanya prebiotik. Prebiotik ini adalah sebenarnya food ingredient yang non-digestible, ya, dia merupakan fiber. Dia bisa memberikan efek di mana dia bisa menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas daripada beberapa jenis bakteria. Ya, dan sehingga dia bisa meningkatkan kesehatan daripada inangnya. Ada beberapa kriteria di sini yang penting, dia biasanya memang tidak bisa dihidrolisis di usus halus sehingga dia bisa mengalami peranannya nanti di usus besar. Jenisnya adalah fiber, tapi tidak semua fiber itu adalah prebiotik. Ya. Nah, biasanya dikenal sebagai inulin, galactosaccharida, dan resistance dan sebagainya. Tapi saya tidak akan membahas banyak tentang prebiotik di sini. Intinya, prebiotik biasanya bisa menjadi substrat daripada probiotik itu sendiri dan bisa menyebabkan survival daripada probiotik sampai dengan usus besar. Ya. Jadi biasanya kombinasi dari prebiotik dan probiotik yang disebut dengan simbiotik memberikan harapan lebih baik probiotik itu bisa sampai ke usus besar sehingga bisa memberikan manfaat. Nah, bagaimana dengan efikasi dari probiotik? Sampai dengan sekarang, sebelum kita nanti melihat bagaimana pada probiotik, evidence yang ada memang mengarah lebih banyak pada infection, ya. Walaupun juga ada beberapa yang kemudian sekarang masuk ke dalam metabolic outcome, ya. Nah, the best clinical evidence-nya itu sebenarnya pada treatment daripada acute gastrointestinal in children. Pada anak yang terutama anak yang mengalami infeksi karena rotavirus. Tapi juga evidence lain menunjukkan antibiotik associated diarrhea, baik itu pada anak maupun adult, tetapi tidak pada orang tua. Ya, dan kita lihat juga ada kasus dengan necrolytic enterocolitis ini berhubungan dengan berbagai macam efek yang sangat menggembirakan, terutama untuk menurunkan risiko sepsis dan juga kematian. Nah, tetapi sampai saat ini belum ada etiologic agent yang betul-betul secara langsung menunjukkan perannya pada COVID-19. Nanti kita lihat ada beberapa small evidence yang akan kita lihat apakah peranannya terhadap probiotik terhadap COVID-19. Ini adalah saya akan sharing sedikit tentang probiotic infection. Ini karena merupakan bagian yang sangat fundamental dan merupakan established. Ini adalah salah satu penelitian kami yang kita lakukan selama 6 bulan terhadap hampir 500 anak dan menunjukkan bahwa memang masing-masing probiotik itu memiliki peran yang berbeda-beda.
kalau kita lihat di sini kita menggunakan 2 regimen yang berbeda pada probiotik, yaitu Lactobacillus reuteri dan satunya Lactobacillus casei. Ternyata mereka memiliki peran juga yang berbeda dalam menurunkan resiko daripada diare. Di sini juga baik dan sangat baik terutama pada anak yang mengalami nutritional status yang rendah gitu ya pada penelitian ini. Dan kita lihat juga meningkatkan growth sehingga juga menurunkan terjadinya stunting, tapi tidak berbeda bermakna walaupun weight gain-nya itu meningkat baik. Jadi artinya pemberian probiotik tadi bisa meningkatkan resisten terhadap infeksi dan bisa meningkatkan nutritional status, tapi memang tidak sepenuhnya bisa meningkatkan iron, zat besi maupun zinc. Dan kita juga lihat bahwa dari studi kita ini ternyata ada beberapa marker imunitas yang tidak sepenuhnya berubah karena mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ini adalah juga penelitian yang kita lakukan, kemudian direplikasi oleh Meksiko, juga konsisten dilakukan bersama-sama dan menurunkan risiko daripada infeksi lebih dari 20%. Nah, bagaimana dengan gut inflamasi yang selalu mendasari adanya kejadian dari infeksi ini pada usus? Nah, kita kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang marker calprotectin pada kondisi diarrhea yang perubahan pada kondisi diarrhea ini, dan kita memang melihat bahwa terjadinya peningkatan level daripada fecal calprotectin pada saat acute diarrhea menunjukkan memang adanya infeksi induced intestinal mucosa inflammation. Nah, ini sangat menarik karena juga kita lihat bahwa pada pasien COVID terjadi juga peningkatan fecal calprotectin, terutama pada mereka yang mengalami diarrhea. Dan ini menunjukkan bahwa fecal calprotectin ini menunjukkan adanya intestinal inflamasi pada saat COVID-19. Tentunya mereka juga melihat apakah ada hubungannya dengan systemic inflammation. Ternyata gut daripada fecal calprotectin ini juga berhubungan erat dengan peningkatan IL-6, sehingga gut inflammation juga bisa menunjukkan adanya systemic inflammation. Beberapa studi kemudian melihat juga dari konteks respiratory infection. Banyak sekali studi yang dilakukan, terutama yang sudah di-summarize oleh Cochrane Review. Memang studinya lebih banyak terjadi pada anak-anak. Ya, probiotik itu diberikan, dia lebih baik daripada placebo dalam menurunkan episode daripada acute respiratory infection. Ya. Jadi sini menunjukkan bahwa memang probiotik itu beneficial untuk menurunkan resiko daripada acute respiratory infection, terutama pada anak-anak. Ya. Nah, bagaimana dengan pada orang dewasa? Mereka juga ternyata kalau untuk common cold dan antibiotik resistant itu memang lebih banyak pada probiotik yang berhubungan pada less antibiotik masih pada anak-anak dan infants. Nah, kalau kita lihat di sini tetapi ada studi juga meta-analisis yang kemudian menggabungkan keseluruhan juga pada anak-anak dan adult, dan akhirnya mereka menemukan juga bahwa terjadi penurunan daripada hari sakit orang tersebut dalam mengalami acute respiratory infection tidak hanya pada anak-anak tapi juga pada orang dewasa. Sehingga artinya ke depan ini menunjukkan bahwa hubungan antara probiotik dan respiratory infection itu sangat kuat, dan ini mungkin yang bisa menjadi pembelajaran kita apakah bisa juga diekstrapolasi untuk penggunaannya pada kasus-kasus infeksi COVID-19. Nah, tapi kemudian kita melihat bahwa studi yang ada lebih banyak mengarahkan kepada influenza dan juga common cold. Jadi belum sepenuhnya pada COVID-19. Nah, tapi di sini ada beberapa studi yang kemudian melihat lebih banyak pada biomarker yang berhubungan erat nanti dengan meningkatan imunitas yang kepada penggunaannya Lactobacillus plantarum, ya, Lactobacillus rhamnosus, kemudian Lactobacillus lactis, memiliki peranan bahwa mereka bisa meningkatkan berbagai macam biomarker seperti misalnya ekspresi dari defensin, innate immunity, kemudian juga mereka bisa meningkatkan aktivasi daripada plasmacytoid dendritic cell yang lebih banyak berperan memang pada innate immunity. Tetapi kemudian juga ada beberapa studi yang juga bisa menghambat viral adherence daripada virus itu dan juga berkompetisi untuk menginhibit berbagai macam
virus yang masuk yang nanti arahnya pada peningkatan adaptive immunity. Jadi dari sini mengarahkan bahwa mode of action-nya sebenarnya memang lebih banyak evidence-nya pada innate immunity, tapi juga sudah beberapa studi yang mengarahkan pada adaptive Dr. Rina, immunity. mohon waktunya. Nah, ini adalah salah satu. Oh ya, dikit lagi, Dok. Jadi ini adalah salah satu yang menarik, yaitu yang pertama kali sebenarnya mempublish tentang kemungkinan COVID-19 patient itu ada terjadi microbial dysbiosis dan pemberian Lactobacillus dan Bifidobacterium memberikan arahan pada peningkatan diversity-nya. Nah, kemudian di sini terjadi beberapa studi lain, ya ada 6 studi di sini. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan kombinasi daripada Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, dan Saccharomyces boulardii bersama-sama dengan vitamin dan mineral yang diberikan pada kasus COVID-19. Dan di sini ternyata terjadi penurunan dari penggunaan terutama mereka yang mengalami masif antibiotik. Kemudian juga ada yang menunjukkan bahwa penggunaannya bisa menurunkan selama 2 hari, bisa menurunkan infeksi diberikan pada seorang anak. Jadi ini sebenarnya case study. Dan ini beberapa seri study lainnya, salah satunya adalah penggunaan probiotik untuk menurunkan Candida albicans yang terjadi juga pada kondisi COVID-19. Nah, yang cukup menarik tentunya adalah yang meta-analisis pada penggunaan probiotik profilaksis pada kasus pneumonia. Ini adalah menurut saya menjadi bagian yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan Lactobacillus dia lebih rendah untuk bisa mengalami microbial confirm daripada pneumonia yang disebabkan menggunakan ventilasi dibandingkan mereka yang tidak menggunakan ventilasi. Jadi artinya mereka yang diberikan probiotik less likely to be getting ventilated pneumonia. Nah, ini adalah pilot study yang kemudian mensuggest penggunaan Lactobacillus GG itu sangat safe untuk menurunkan resiko daripada ventilation pneumonia pada pasien yang mengalami yang di high risk ICU. Ini juga dikonfirmasi lagi pada kondisi critical ill patient yang menunjukkan bahwa terapi dari jenis lainnya daripada probiotik yaitu B. subtilis dan E. faecalis juga efektif untuk memprevent adanya ventilated pneumonia, penggunaan pneumonia pada ventilator associated pneumonia yang terjadi pada studi ini. Kita lihat di sini bahwa mereka yang mendapatkan probiotik less penggunaan daripada ventilator ini. Nah, mungkin saya harus lompati. Intinya adalah probiotik ini sebenarnya memiliki suatu keunggulan, kemungkinan bahwa dia bisa menjaga gut epithelium. Jadi probiotik ini pertama tentunya dia akan meningkatkan diversitas daripada microbes. Diversitas dari microbes ini tentunya akan acting banyak sekali, bisa antimicrobial property, dia juga bisa meningkatkan imunitas dan juga bisa menjaga gut epithelial kita. Ketika itu terjaga dengan baik, tentunya akan meningkatkan respon imun yang baik dan tentunya akan mendorong mensupresi produksi daripada sitokin ya pada usus dan juga pada paru-paru dan sehingga bisa menurunkan efek inflamasi atau menjadi anti-inflammatory efek dengan kemudian juga menurunkan resiko dari cytokine storm yang sangat penting pada mekanisme respiratory epithelium. Tetapi semuanya yang mendasari tentunya yang paling kuat adalah adanya kondisi penurunan daripada dysbiosis. Jadi dysbiosis ini akan menjadi bagian yang penting dari artinya keanekaragam dari mikrobiota dengan pemberian probiotik atau mungkin dengan stimulasi dengan prebiotik akan sangat penting sekali untuk menurunkan terjadinya dysbiosis ini. Jadi dysbiosis adalah mekanisme indirect, tapi mekanisme direktnya sebenarnya masih perlu dilakukan studi lebih lanjut. Mungkin demikian, ini adalah lanjutannya lagi. Kita lihat bahwa probiotic strain juga intinya adalah dia bisa meningkatkan mucosal immunity, kemudian nanti dia bisa meningkatkan atau memperbaiki gut microbial function atau fungsi daripada intestinal barrier, dan juga bisa meningkatkan hemostasis ya, dengan cara meningkatkan berbagai macam baik itu naive immunity maupun regulatory T cell yang kemudian nanti bisa menyebabkan adanya anti-inflammatory, antiviral dan juga menurunkan pro-inflammatory cytokine baik secara sistemik maupun kepada respiratory infection-nya.
Demikian yang mungkin bisa disampaikan mekanisme yang ada bahwa probiotik pada dasarnya secara tidak langsung nanti akan melalui mekanisme memperbaiki proses disbiosis, yaitu dengan cara tentunya memproduksi IL-17, menghambat produksi IL-17 ini akan bisa menurunkan resiko daripada COVID-19. Secara kesimpulan bahwa data yang ada tentunya masih sangat jarang, masih belum available, sehingga tapi yang mendasari adalah efek COVID-19, probiotik pada COVID-19 adalah adanya microbial dysbiosis dan penurunan dari Lactobacillus bifidobacterium. Tentunya studi harus dilakukan lebih lanjut untuk melakukan konklusi yang lebih tepat, terutama role-nya pada gastrointestinal system ya. Combining atau menggabungkan antara healthy dan balanced diet dengan prebiotik, probiotik, vitamin supplementation yang memang evidence based bisa reinforce atau menguatkan imun sistem kita pada masa pandemi ini. Tetapi sampai saat ini rasional penggunaan probiotik masih berasal dari indirect evidence yaitu dari infeksi yang disebabkan oleh diarrhea maupun acute respiratory infection. Yang paling penting lagi adalah tidak semua probiotik bisa memberikan efek yang sama. Strain spesifik, indication spesifik itu sangat penting. Nah, harapan saya nanti bisa menstimulasi Prelamuni maupun dari dokter yang ada untuk bisa melakukan further study, bisa melihat betul-betul scientific evidence rasional penggunaan probiotik. Dan kita tunggu nanti tentunya pada pembicara selanjutnya bagaimana evidence yang ada kelanjutannya yang di luar dari apa yang saya sampaikan tadi. Demikian Dr. Gatot, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ina Agustina ya. Pemaparannya panjang lebar memberikan wacana baru kepada kita bahwa probiotik ternyata juga punya potensi untuk digunakan sebagai terapi suportif ya pada kasus-kasus COVID-19 ya.